Assalamualaikum. Bersama saya Inaulia, materi bahasan kita hari ini adalah tentang gradien. Gradien artinya tingkat kemiringan. Gradien suatu garis adalah tingkat kemiringan dari ruas garis tersebut. Kita lihat di gambar ini ada 5 garis, yaitu garis A, B, C, D, dan E, yang masing-masing mempunyai kemiringan yang berbeda. Sekarang kita akan menentukan masing-masing gradien dari garis tersebut. Mulai dari garis A. Nah, dari ujung atasnya ini kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, karena ini ke bawah sambil kita hitung berapa kotak, di mana satu kotak ini mewakili satu satuan. Nah, ternyata dia ke arah bawah dengan 4 kotak. Maka garis A sama dengan, karena ke bawah pakai min ya, dan ini ke 4 kotak. Min 4 per, nah kemudian dari ujungnya ini kita hubungkan ke ujung garisnya. Dia ke arah kiri 2 kotak. Karena ke arah kiri, kita pakai min. 2 kotak jadi min 2. Sehingga gradien garis A adalah min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Ini adalah gradien garis A atau MA. Nah, kemudian kita cari untuk MB. Berarti gradien garis B. Caranya sama kayak tadi, yaitu dari ujung yang paling atas kita tarik ke bawah. Nah, karena ini masih ke bawah, berarti dia minus. Kita lihat 2 kotak, berarti minus 2 per ke arah. Nah, ke ujung garisnya ke kanan. Sebanyak 4 kotak. Karena ke arah kanan, maka nilainya positif. Sebanyak 4 kotak, berarti min 2 per 4. Nah, ini bisa disederhanakan jadi min 1 per 2. Berarti gradien garis B sama dengan nilainya adalah min setengah. Kemudian untuk gradien garis C, cara yang sama, dari ujung paling atas kita tarik garis ke bawah sebanyak 3 satuan, berarti minus 3 per, nah ini ke ujung garis satu satuan ke arah kanan, berarti positif. Sehingga min 3 dibagi 1 nilainya sama dengan min 3. Kemudian gradien garis D. Dari ujung garisnya kita tarik ke bawah, satu kotak, berarti min 1 per. Nah, kemudian dari ujung garis yang ini kita tarik ke ujung garis D, kotak, 1, 2, 3, 4 kotak ke arah kiri, berarti minus 4. Min 1 bagi min 4, nilainya sama dengan 1/4. Nah, terakhir kita cari gradien garis E. Dia tidak ke atas, juga tidak ke bawah dengan titik pangkal di sini. Nah, karena tidak ke atas atau tidak ke bawah, kita anggap 0 per. Kemudian kita tarik garis ke ujung garis satunya lagi adalah dia ke arah kanan sebanyak 2 kotak. Jadi 0 per 2. Nah, 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Maka gradien garis E adalah 0. Ini cara menentukan gradien dari gambar garis yang diketahui. Nah, beberapa cara lagi untuk menentukan gradien, kita lihat. Jika diketahui ada 2 titik, yaitu titik A, koordinatnya x1, y1, kemudian titik B, koordinatnya x2, y2. Maka untuk menentukan gradien, rumusnya adalah M sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Ingat, tadi M adalah gradien. Nah, di sini ada contohnya. Yang A, tentukan gradien dari persamaan garis lurus yang melalui titik A 3,5 dan titik B min 2,4. Titik A yang nomor 2A ya. Titik A 3,5, 3-nya adalah X1, min 5-nya adalah Y1. Kemudian ada titik B min 2,4, min 2 adalah X2 dan 4 adalah Y2. Maka menentukan gradiennya kita punya rumus Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 4 dikurang Y1-nya min 5. Ini kita pakaikan kurung karena dia bilangannya negatif. Per X2 dikurang X1. X2-nya nilainya min 2 dikurang X1 nilainya 3. Jadi min 2 min 3.
Nah, 4 min 5 hasilnya adalah 9 karena min ketemu min jadi positif. Kemudian min 2 min 3 adalah min 5. Maka gradiennya adalah min 9 per 5. Nah, kemudian dari contoh yang kedua, di sini diketahui ada sebuah garis, yaitu garis P. Kita lihat garis P melalui dua buah titik. Yang pertama, titik yang memotong sumbu Y adalah titik 0,6. Kemudian, titik yang memotong sumbu X adalah titik min 4,0. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia melalui dua buah titik, yaitu titik 0,6 dan titik min 4,0. 0,6 adalah X1 Y1, min 4,0 adalah X2 Y2. Maka untuk menentukan gradiennya, kita pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya nilainya 0 dikurang Y1 adalah 6. Per X2-nya min 4 dikurang X1-nya 0. Sehingga 0 dikurang 6 adalah min 6 per min 4 dikurang 0 adalah min 4. Nah, min dibagi min hasilnya positif, 6 dibagi 4 bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 jadinya 3 per 2. Jadi gradien garis P atau MP adalah 3 per 2. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami karena kita akan lanjut untuk menentukan gradien jika diketahuinya beda lagi. Itu menentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan AX plus B AX plus B. Nah, kalau persamaan garisnya sudah seperti ini, harus seperti ini ya, Y sama dengan AX plus B. Maka A-nya atau koefisien X ini adalah gradien. Kita nggak pakai ngitung-ngitung, jadi kalau udah Y sama dengan, maka gradiennya adalah angka di depan X. Di sini ada contoh, Y sama dengan. Nah, min 2X plus 5, maka gradiennya langsung adalah angka di depan X, yaitu min 2. Jadi tadi syaratnya, bentuknya harus Y sama dengan AX plus B. Yang keempat, jika diketahui persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. A-nya adalah koefisien X atau angka di depan X. B adalah angka di depan Y atau koefisien Y, dan C adalah konstanta. Maka menentukan gradiennya, kita langsung pakai rumus sama dengan min A per B. Contoh, di sini ada persamaan garis, yaitu 2X min 3Y ditambah 7 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 7. Ini adalah garis K, maka gradien garis K rumusnya adalah min A per B, yaitu min A-nya 2, B-nya min 3. Nah, min bagi min adalah positif, jadi tinggal 2 per 3, sehingga gradien garis K adalah 2 per 3. Atau boleh juga kita pakai cara lain. Jadi dari persamaan garis 2X min 3Y plus 7 sama dengan 0. Ini cara kedua ya. Di sini kita lihat Y-nya negatif. Y itu harus positif, jadi kita pindah ruas dia ke sebelah kanan. Min 3Y pindah ke sebelah kanan jadi 3Y. Yang ini 2X ditambah 7 tetap tidak pindah ruas. Kita ubah jadi Y sama dengan, maka 3-nya pindah ke sebelah kiri. Kalau perkalian pindah jadi bagi. Nah, sudah bentuk seperti ini, boleh juga kita tuliskan dalam bentuk 2Y sama dengan 2X per 3 ditambah 7 per 3. Nah, dari bentuk Y sama dengan AX plus B, tentunya kita masih ingat bentuk seperti ini. Maka gradiennya adalah angka di depan X. Nah, jadi gradiennya adalah 2 per 3. Kita bisa lihat mau pakai cara 1 atau cara 2, gradiennya sama. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas posisi dua garis. Yang pertama, garis-garis yang saling sejajar.
Tentunya kalian masih ingat pengertian sejajar, yaitu jika di sini ada dua garis, ya di sini garisnya K dan L. Kalau garis K dan L ini diperpanjang sepanjang-panjangnya, maka dia tidak akan pernah memotong. Itulah garis sejajar. Kita lihat di sini ada garis K warna merah, kemudian ada garis L warna hijau. Posisi kedua garis ini sejajar, maka gradiennya sama, atau kita tuliskan dengan MK sama dengan ML. Artinya, gradien garis K sama dengan gradien garis L. Syaratnya, ingat, posisi kedua garis itu harus sejajar. Contoh persamaan garis-garis yang sejajar. Yang pertama, di sini ada garis X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0, sejajar dengan X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Yuk kita buktikan. Persamaan garis yang pertama, X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari gradiennya. Untuk bentuk seperti ini, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 2, maka gradiennya rumusnya adalah min A per B, yaitu min A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Jadi min 1 per 2. Nah, garis yang keduanya, X ditambah 2Y min 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Kita cari gradiennya. M sama dengan min A per B, rumusnya sama. Berarti min A-nya 1, B-nya 2. Nah, kita lihat dari persamaan garis ini, gradiennya bagaimana? Gradiennya sama. Kalau ini kita beri nama M1, ini M2. Maka M1 sama dengan M2, artinya kedua garis sejajar. Gitu ya. Jadi untuk membuktikan dia sejajar atau tidak, kita lihat dari nilai gradiennya. Contoh lagi. Di sini ada dua garis, yaitu garis Y sama dengan min 3X ditambah 5, dengan garis 6X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita akan buktikan bahwa dia sejajar. Mulai dari garis yang pertama, Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, dari bentuk Y sama dengan AX plus B, di sini kita sudah tahu gradien adalah angka di depan X, yaitu nilainya sama dengan min 3. Nah, yang kedua, persamaan garisnya 6X ditambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan min 3. Kita cari gradiennya dengan rumus min A per B. Min A-nya 6, B-nya 2. Nah, min 6 dibagi 2 nilainya sama dengan min 3. Kita lihat antara gradien garis pertama dengan garis kedua, nilainya juga sama-sama min 3. Berarti M1 sama dengan M2, berarti kedua garis sejajar. Oke. Itu untuk kedua garis yang sejajar. Nah, terakhir, kalau posisi kedua garis adalah saling tegak lurus. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis U dan garis T. Buktinya dia tegak lurus, ternyata garis T dan garis U ketika didekatkan, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ini yang warna merah. Nah, ini artinya siku-siku atau 90 derajat. Berarti U dan T saling tegak lurus. Maka nilai gradiennya, jika gradien garis U dikali gradien garis T akan menghasilkan nilai min 1. Bisa juga kita tulis gradien garis U atau MU itu sama dengan min 1 per MT. MT adalah gradien garis T. Atau sebaliknya, gradien garis T atau MT sama dengan min 1 per MU atau gradien garis U. Contoh persamaan garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, ini yang pertama, ada garis X plus 2Y plus 2 sama dengan 0, tegak lurus dengan garis 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Kita buktikan. Mulai dari garis X ditambah 2Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita cari gradiennya, yaitu rumusnya min A per B. A-nya adalah 1, jadi min 1 per B-nya adalah 2. Ini M1 ya, nilainya sama dengan min setengah.
Kemudian dari persamaan, 2x min y ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari lagi gradiennya. Rumusnya masih min A per B. Nah, min A-nya adalah 2, B-nya min 1. Min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. Ini adalah gradien garis kedua. Sekarang kita lihat M1 dikali M2. Kali M2. Kita hitung M1-nya min setengah dikali M2-nya adalah 2. Nah, ini nilainya sama dengan min 1. Maka, kesimpulannya, kedua garis adalah saling tegak lurus. Oke. Nah, ini tadi. Kalau tegak lurus, M1 dikali M2 harus sama dengan min 1. Sekali lagi, ada dua garis Y sama dengan min 3x plus 5. Kita akan buktikan dia tegak lurus dengan garis x min 3y sama dengan 6. Nah, garis Y sama dengan min 3x plus 5, ini gradiennya sama dengan min 3. Langsung ya, karena bentuk persamaan garisnya sudah Y sama dengan. Tapi kalau garis X min 3Y sama dengan 6. Nah, ini kita ubah, 6-nya kita geser jadi X min 3Y, 6-nya pindah ruas jadi min 6 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 6. Maka gradiennya M. Kalau ini adalah M1, maka ini M2 sama dengan min A per B ya rumusnya. Min A-nya 1 per B-nya min 3. Jadi nilainya sama dengan 1 per 3. Nah, kita cek M1 kali M2. M1-nya min 3 kali M2-nya sepertiga. Menghasilkan nilai sama dengan min 1. Maka garis Y sama dengan min 3x tambah 5 dengan garis X min 3Y sama dengan 6 adalah tegak lurus. Oke. Bahasan kita tentang gradien dan gradien dari garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.